Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, kita ketemu lagi pada kuliah hari ini, yaitu tentang biologi sel. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat dalam ridho Allah ya, dan kita tetap semangat walaupun kondisinya kita belajar secara daring begitu ya. Nah, biologi sel, dalam mengawali materi kali ini kita akan mendahului dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran, bahwa salah satunya adalah An-Nahl ayat 8, dan dia telah menciptakan kuda, bawol, dan juga keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. An-Nahl ayat 8. Kemudian juga dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi yang berpikir, bagi kaum yang berpikir. Sehingga Allah yang menciptakan semua yang hidup, dan ini ditundukkan untuk kepentingan manusia. Ketika ini ditundukkan untuk kepentingan manusia, maka hanya manusia yang berpikirlah yang bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Kalau kita baca tafsirnya, yang tidak kita ketahui itu banyak. Salah satu contohnya adalah mikroorganisme yang kita tidak melihat secara langsung, yang bersifat unik dan bersifat mikro, sehingga tidak bisa dilihat secara langsung dengan mata. Dan ini semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian juga terkait dengan penciptaan di dalam Al-Quran yang terkait dengan manusia. Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Quran surat Fatir ayat 11. Dan juga Quran surat Toha ayat 55. Dari bumi, tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu pada kali yang lainnya. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Quran surat Al-Mursalat ayat 20. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya atau hidup sesudah mati. Quran surat At-Tariq. Nah, berawal dari beberapa surat dan ayat di dalam Al-Quran tadi yang menciptakan, yang menerangkan bagaimana makhluk hidup itu yang menciptakan adalah Allah. Kemudian manusia itu diciptakan dari air yang memancar, dari air mani dan juga dari tanah. Sehingga kita sadar betul bahwa setiap kali kita belajar, maka tujuan utama belajar itu bukan menjadi cerdas atau pintar, tapi apa? Agar bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga belajar apa saja, termasuk belajar sains, belajar tentang alam sebagai bukti tanda kekuasaan Allah, adalah tujuan akhirnya adalah menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai calon-calon guru sekolah dasar, maka Anda bisa mencermati bahwa tujuan pendidikan nasional itu bukan menjadikan anak-anak itu untuk pintar, pandai, dan cerdas, tetapi tujuan utamanya adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya harus didasari oleh keyakinan bahwa ketika kita belajar apapun, maka tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengembangkan kemampuan kita sehingga kita bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara ini dan juga untuk dunia mestinya. Baik, pada kesempatan kali ini mengawali perkuliahan tadi sudah kita sebutkan tentang dasar-dasar di dalam Al-Quran tentang penciptaan pada makhluk hidup. Sehingga ketika kita belajar tentang sel, maka sesungguhnya kita sedang mendalami bahwa sel yang luar biasa ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Struktur dan fungsi sel kita bisa melihat dari gambar ini. Ada gambar sel hewan dan ada gambar sel tumbuhan. Apa itu sel? Ya, dari beberapa referensi kita bisa melihat bahwa sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu, tempat terselenggaranya fungsi kehidupan.
Kalau di dalam manusia dewasa ada sekitar 75 triliun sel. Ukuran, bentuk, dan fungsinya bervariasi. Ada sel telur atau ovum yang ukurnya adalah 140 mikrometer, kemudian ada eritrosit, kemudian juga ada sel otot polos. Masing-masing punya ukuran yang berbeda. Beda Sehingga dari ukuran yang berbeda inilah, maka sejak lahir, ketika kita lahir sebagai bayi, manusia kecil, kemudian kita tumbuh menjadi balita, menjadi anak-anak, remaja, maka akan terjadi pertumbuhan. Itu adalah perubahan ukuran. Kalau perkembangan adalah perubahan fungsi. Baik, kemudian masuk pada bahasan berikutnya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu berdasarkan jumlah selnya kita membagi, ada makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler, dan makhluk hidup dengan bersel banyak, lebih dari satu, kita sebut multiseluler. Contoh uniseluler adalah amoeba dan bakteri, sedangkan yang multiseluler adalah tumbuhan, hewan, manusia, itu termasuk yang multiseluler. Kemudian kalau berdasarkan membran intinya, kita membedakan ada makhluk hidup dengan sel prokariotik, belum memiliki membran inti, dan makhluk hidup yang eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Contohnya apa yang prokariotik itu? Yaitu ada bakteri, ada monera, sedangkan sel yang eukariotik ada tumbuhan, hewan, cendawan, dan protista. Nah, perbedaan dari membran intinya kita bedakan menjadi dua. Nah, ini contoh gambar dari makhluk hidup yang masuk pada prokariotik. Sedangkan ini contoh dari makhluk hidup yang masuk pada eukariotik, yaitu gambar sel hewan dan gambar sel tumbuhan. Nah, perbedaannya apa saja untuk sel prokariotik dan eukariotik? Membran inti. Eukariotik memiliki membran inti, sedangkan pada prokariot tidak. Kemudian tentang DNA-nya, pada eukariotik terdapat intron atau tempat pembentukan, sedangkan prokariotik tidak. Tentang kromosom, pada kromosom eukariotik terdapat histon, sedangkan pada prokariotik tidak. Ukurannya prokariot lebih kecil daripada eukariotik. Kemudian terkait dengan ribosom, untuk ukuran ribosom untuk prokariotik lebih kecil daripada eukariotik. Organel, eukariotik memiliki organel bermembran, sedangkan prokariotik tidak memiliki. Ini adalah perbedaan dari sel prokariotik dan eukariotik. Kemudian tentang bagian-bagian sel, ada bagian-bagian sel kita bedakan. Bagian sel yang bersifat hidup, yaitu protoplasma, terdiri atas apa saja? Ada inti sel, sitoplasma, dan juga organel-organel. Sedangkan bagian sel yang bersifat mati terdiri atas dinding sel dan vakuola. Sitoplasma itu apa? Di modul juga sudah kita bahas secara detail. Cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Jadi di dalam sitoplasma itu adalah cairan yang berada di luar inti sel. Ada cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas apa saja? Air dan zat-zat terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Nah, ini sitoplasma. Sedangkan bagian yang tidak hidup ada dinding sel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk, hanya dimiliki oleh bakteri, cendawan, ganggang, dan tumbuhan. Sedangkan pada membran plasma itu adalah pembatas sel dari lingkungan luar, bersifat semi permeable dan dimiliki oleh semua sel. Vakuola apa? Rongga bulat berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme. Inilah bagian-bagian dari sel. Nah, nanti kita akan menguraikan satu persatu betapa luar biasanya sel yang menyusun tubuh kita ini, dan mereka terus bekerja sepanjang waktu, tidak pernah beristirahat, gitu ya, tidak pernah beristirahat. Nah, dari mulai struktur sel, ada dinding sel yang sifatnya permeable. Artinya dia bisa sebagai pelindung dan bisa memberi bentuk tubuh. Dinding sel ini yang bisa memberi bentuk tubuh pada tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuhan punya cabang, ranting, dan bentuknya seperti itu ya. Berbeda dengan kita sebagai manusia kan, tangan kita tidak membentuk siku-siku seperti halnya cabang pada tumbuh-tumbuhan ya.
tapi semuanya lentur, tidak tidak terus kaku seperti yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan itu. Kita juga mempunyai telinga, hidung dan sebagainya yang tidak ada dinding selnya. Anda bisa bayangkan ketika manusia punya dinding sel, bagaimana dia bentuknya gitu kan, seperti robot gitu ya, ada kotak-kotak gitu ya, kemudian siku-sikunya. Nah itu seperti itu. Nah kemudian ada membran plasma ya. Membran plasma yang pertama sebagai pelindung, fungsinya sebagai pelindung agar isi sel itu tidak keluar. Kemudian juga mengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Sebagai makhluk hidup kan kita membutuhkan zat ya, kita membutuhkan oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida, kita membutuhkan air gitu kan. Nah air ini kan akan masuk ke dalam, kemudian oksigen juga masuk ke dalam sel, sementara karbon dioksida akan dikeluarkan. Nah inilah fungsi dari membran plasma sebagai pertukaran zat ini. Kemudian juga membran plasma melakukan sekresi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Selektif permeable, seleksi maksudnya, bukan sekresi. Seleksi, memilih mana toh zat yang bisa keluar dan mana yang bisa masuk, gitu kan? Mana yang dibutuhkan oleh tubuh, mana yang akan dikeluarkan. Itu diseleksi oleh membran sel. Kemudian tersusun atas karbohidrat, protein dan juga lemak, sehingga sebagai pintu gerbang ya. Kalau kita mengatakan pintu gerbang di dalam sel itu adalah membran plasma. Nah ini gambar dari membran plasma. Ada glikoprotein, kemudian ini adalah kepala, terdiri dari fosfat, hidrofilik, mudah larut di dalam air. Kemudian ekornya adalah lipid, hidrofobik, sulit larut di dalam air. Kemudian ada protein integratif dan juga ada protein periferal yang ada di sini. Ini gambar dari membran plasma. Kemudian struktur dan fungsi organel sel. Kalau tubuh manusia itu kan punya organ ya. Apa contoh dari organ? Misalnya mata, telinga, gitu kan, hidung, kemudian jantung, lambung, itu adalah organ. Kalau sistem organ, misalnya sistem pernafasan terdiri dari beberapa organ, sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ dan seterusnya. Nah sementara sel itu dia punya organel atau semacam organ. Sitoplasma yang pertama adalah yang berada di luar inti. Tadi sudah disampaikan, cairan yang berada di luar inti terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Jadi organel sel hidup tadi berada di dalam sitoplasma, gitu kan? Ada apa saja yang berada di dalam sitoplasma? Yang pertama adalah retikulum endoplasma, berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran retikulum endoplasmik. Endoplasmik retikulum. Ada retikulum endoplasma halus dan ada retikulum endoplasma kasar. Apa bedanya? Pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, sedangkan pada retikulum endoplasma halus ini adalah halus ya. Kemudian ini adalah kasar. Ada titik-titiknya seperti ini. Yang halus tidak terdapat ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Kalau yang kasar tadi berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian yang terkait dengan organel berikutnya yaitu ribosom. Ya, ribosom. Apa fungsi dari ribosom ini? Strukturnya seperti ini. Ribosom terdiri atas dua unit yang kaya akan RNA. RNA kemudian berperan dalam sintesis protein. Ribosom ada yang menempel pada RE kasar dan ada yang terdapat bebas dalam sitoplasma. Nah, ini jadi fungsi ribosom tadi digunakan untuk apa? Mensintesis protein di dalam sel. Ribosom berdiameter sekitar 20 mikrometer serta terdiri atas 65% dari 65%-nya adalah RNA. Jadi fungsi dari ribosom itu adalah digunakan untuk sintesis protein. Maka dia yang 65% dari RNA ribosom rRNA, kemudian
ada juga 35%-nya protein ribosom, disebut ribonukleoprotein atau RNP. Nah, ini yang terdapat di dalam organel kita yang kedua, yaitu ribosom. Kemudian yang ketiga adalah mitokondria. Bentuknya seperti ini ya, ada krista-krista seperti sosis seperti ini, dia punya krista-krista. Kemudian memiliki membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Kemudian di antara kedua membran tersebut terdapat ruang membran berlekuk-lekuk yang disebut dengan krista, yang fungsinya untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energinya lebih efektif. Nah, kemudian pada bagian membran dalam terdapat enzim ATP. Nah, itu pada mitokondria. Kemudian ada lisosom. Lisosom itu adalah butiran kecil bundar enzim untuk pencerna, berfungsi untuk pencernaan intrasel. Ya, berfungsi untuk pencernaan intrasel. Kemudian di situ juga ada yang namanya aparatus Golgi. Tumpukan kantong-kantong pipih. Ini kantong-kantong pipih ini berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret seperti getah pencernaan, banyak ditemukan pada sel kelenjar. Juga dia bisa membentuk protein dan asam inti serta membentuk dinding dan membran sel. Jadi untuk apa? Sintesis. Kalau lisosom tadi digunakan untuk pencernaan intrasel. Kemudian ada vakuola, bentuknya rongga bulat seperti ini. Dia berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel. Misalnya dapat berisi garam nitrat pada tanaman tembakau, kemudian tanin pada sel-sel kulit kayu, minyak eteris pada kayu putih dan mawar, terpentin pada damar. Ini terdapat pada vakuola, gitu ya. Kemudian nukleus atau inti sel dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus. Nah, benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nukleus berfungsi untuk apa? Mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel. Nah, ini di sini posisi dari nukleus. Dia akan dibatasi oleh membran inti dan mengandung benang-benang kromatin. Membran inti terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori-pori. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Semua aktivitas yang ada di dalam sel dikendalikan oleh nukleus. Kemudian ada plastida, leukoplast, kromoplas ya pada tumbuh-tumbuhan. Dan ini digunakan untuk sebagai zat warna pada tumbuh-tumbuhan. Ada yang warna hijau, ada yang karena dia mengandung klorofil, klorofilnya pun ada yang klorofil A, klorofil B gitu ya. Kemudian ada perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Bisa dilihat ada sentriol pada hewan, sementara pada tumbuhan tidak. Dinding sel pada tumbuhan ada, pada hewan tidak. Vakuola pada hewan kecil, pada tumbuhan besar. Plastida pada hewan tidak ada, pada tumbuhan ada. Kemudian ada juga perbedaan yang berikutnya, ada sentriol, fungsinya sentriol, dinding sel, vakuola dan plastida yang pada tumbuh-tumbuhan tadi. Kemudian ini perbedaan antara gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Anda bisa bedakan apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Kita bisa melihat di sini lebih detail gitu kan. Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Ya, kemudian dari ukurannya, kemudian dari bentuknya yang tetap ya. Kalau pada hewan kan tidak tetap, artinya bisa berubah-ubah ya, tergantung jenis hewannya gitu ya. Kemudian ini latihan yang bisa Anda kerjakan untuk menyebutkan bagian-bagian dari sel hewan maupun sel tumbuhan. Ini latihan juga untuk bisa disebutkan bagian-bagiannya. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini yang sudah membahas tentang sel hewan maupun sel tumbuhan dan juga sel secara keseluruhan. Artinya semua benda yang hidup itu berasal dari sel, dan semua yang hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia diciptakan dari pancaran air dan dari tanah tadi, senantiasa bersyukur bahwa
Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna, terbaik, dan Allah menundukkan makhluk-makhluk yang lain atau menundukkan tumbuhan dan hewan untuk kita manfaatkan, dan itu akan terus berguna, akan terus bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang bisa mengambil manfaat dan bisa mengembangkan sumber daya alam, bukan orang-orang yang terus merusaknya. Mudah-mudahan sebagai calon guru sekolah dasar Anda bisa terus mengambil manfaat dari pembelajaran ini dan bisa dikembangkan dan bisa diterapkan, bahwa apapun yang diciptakan, apapun yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna, dan masing-masing mempunyai fungsinya, baik itu dia sebagai sel tumbuhan maupun sebagai sel hewan. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.